Jadi emang iya manfaatnya banyak, tapi ruginya juga sama-sama banyak nih. Atau mungkin lebih banyak ruginya. Officials say oil from the project would produce roughly 239 million metric tons of greenhouse gas over 30 years. Makanya akhirnya banyak warga dan pejabat Alaska yang malah pro nih ke proyek ini. Ini cukup banyak yang request nih. Jadi beberapa waktu belakangan ini lagi rame di sosmed tentang Willow Project. Proyek yang katanya bakal ngerusak lingkungan dan iklim dunia. Sampai banyak tuh kan kampanye-kampanye yang nyuarain biar proyek ini nih dihentikan. Tapi sebenarnya apa sih Willow Project ini? Kenapa sampai banyak banget ya orang-orang yang kontra dan minta biar proyek ini tuh di-cancel? Ya udah kalau gitu, langsung aja kita bahas The Willow Project. Proyek pengeboran minyak yang kontroversial di Amerika. Di Learning by Googling. Ini enaknya kita bahas asal-muasalnya dulu kali ya. Sebenarnya Willow Project ini tuh apa? Siapa yang ngelakuin dan kenapa bisa ramai banget diomongin di mana-mana? Jadi Willow Project ini, dia ini adalah proyek pengeboran minyak di Alaska yang diadakan sama perusahaan ConocoPhillips. Perusahaan apa tuh? Jadi ConocoPhillips ini adalah perusahaan multinasional yang didirikan di tahun 1875. Yang base utamanya tuh di Amerika Serikat. Awalnya nama perusahaannya Conoco doang. Sampai akhirnya mereka gabung sama Phillips Petroleum Company di tahun 2002. Dan ya udah, jadi deh ConocoPhillips kayak sekarang. Kalau menurut website resminya conocophillips.com, sejak tahun 1965, mereka nih sebenarnya udah nemuin kalau ada sumber minyak di lereng utara Alaska. Sumber minyak yang bisa dieksploitasi, bisa diambilin, bisa dimanfaatin. Nah, wilayah Alaska sendiri, ini nih bisa dibilang punya peran yang penting banget buat keseimbangan lingkungan. Ya gimana nggak penting, Alaska ini kan jadi habitat asli banyak binatang endemik ya. Kayak beruang kutub, karibu, dan jadi tempat buat burung-burung migrasi. Ekosistemnya juga bisa dibilang rentan banget. Soalnya kan letaknya tuh ada di wilayah Arktik. Jadi ya Alaska ini sensitif banget nih sama perubahan iklim dan aktivitas-aktivitas manusia. Terus wilayah Arktik juga, ini nih jadi wilayah dengan pemanasan global paling cepat di bumi. Jadi ya bisa dibilang Arktik ini wilayah yang terdampak paling parah lah intinya. Jadi ya kebayangkan lu, udah kan paling parah kena dampak krisis iklimnya, sekarang malah mau ada eksploitasi minyak secara besar-besaran. Bakal makin rentan lah ini. This site in Alaska is part of the controversial Willow Project. It's a plan by ConocoPhillips Willow to drill for oil and gas in Alaska. Nah, kayak udah kita bahas tadi, wilayah lereng utara Alaska ini kan punya sumber daya minyak dan gas yang melimpah banget. Yang udah diincar sama Conoco sejak tahun 1965. Dan sejak saat itu juga mulai dicari tuh titik-titik buat ngeksploitasi minyaknya. Dicari di mana aja nih lokasi yang pas buat ngambil minyaknya. Sampai akhirnya mereka mulai nyewa lahan buat pengeboran minyak di sana di tahun 1999. Nyewa ke National Petroleum Reserve Alaska atau NPRA. Terus akhirnya dari hasil pengamatan bertahun-tahun ini, ketemulah titik-titik yang paling oke buat dieksploitasi. Dan di tahun 2015, ConocoPhillips mulai tuh melakukan pengeboran pertama mereka di sana. Nah, mulai nih dari sini nih. The Willow Project is a roughly $7 billion proposal by ConocoPhillips and would be located inside the National Petroleum Reserve, a 23 million acre area of undisturbed public land in the United States. Terus masih menurut conocophillips.com, setelah pengeboran dilakukan, di tahun 2017, mereka ngumumin nih kalau pengeboran ini berpotensi menghasilkan miliaran US dollar dengan lebih dari 180.000 barrel minyak yang bisa diproduksi per hari selama 30 tahun ke depan. Ini kan ladang-ladang percuanan banget ya intinya ya. Terus di tahun 2018 mereka mulai tuh ngurusin perizinan lebih lanjut biar aktivitas pengeboran mereka ini bisa tetap sesuai sama aturan hukum yang berlaku. Khususnya di sini aturan hukum tentang analisis dampak lingkungannya. Dan akhirnya kalau menurut Alaska Public Media, setelah ngurusin perizinan yang panjang, akhirnya di tahun 2020, pemerintahnya Donald Trump tuh ngizinin ConocoPhillips buat mulai proyek mereka di sana. Proyek eksploitasi minyak yang jadi ramai sekarang nih, The Willow Project. Lah, bukannya udah dibor dari 2015? Iya bener, tapi yang dari 2015 itu pengeborannya tuh cuma buat ngelihat potensi minyaknya dulu. Belum mulai ngeksploitasi. Baru di tahun 2020, The Willow Project buat ngeksploitasinya dapat lampu hijau nih dari pemerintah Amerika. Yang waktu itu ada di bawah Donald Trump.
Kenapa diizinin? Soalnya kalau menurut Trump, Amerika ini harus mulai mandiri soal energi. Biar mereka nggak bergantung sama negara lain. Biar mereka bisa ngurangin impor minyak dari negara lain. Gimana? Ada yang setuju sama pemikiran beliau? Atau tetap nih menjaga kualitas alam di Alaska tuh jauh lebih penting? Silakan komen. The full project had been initially approved by the Trump administration years ago, but a federal judge in Alaska in 2021 reversed that decision, saying the environmental analysis was flawed and needed to be redone. Nah, tadi kan disetujuinnya tuh sama pemerintahannya Donald Trump ya. Disetujuin buat melaksanakan Willow Project ini. Sampai akhirnya kalau menurut Al Jazeera, di awal 2021, waktu Joe Biden lagi berjuang kampanye sana-sini buat jadi presiden ngegantiin Trump, selama kampanyenya ini, Biden tuh banyak janji dengan bilang kalau dia pengen ngantiin pengeboran Willow Project. Dia pengen nyetop pengeboran minyak dan gas baru di sana. Buat ngurangin pemanasan global dan dampak buruk dari perubahan iklim. Intinya pokoknya dia bilang kalau ada perusahaan yang ngajuin buat ngadain pengeboran dan eksploitasi minyak dan gas alam di sana, di daerah Alaska tadi, itu tuh bakalan dia tolak. Biar krisis iklim bisa dikurangin. Terus Biden juga janji kalau dia bisa ngejabat, dia bakal ngurangin setengah dari emisi gas rumah kaca di tahun 2030 nanti. Dan berkat janji-janjinya ini, dia jadi banyak didukung nih sama aktivis-aktivis lingkungan. Tapi ya ingat ya sekali lagi ya, itu kan janjinya. Dan kalau menurut Natural Resources Defense Council, sebenarnya di awal-awal pemerintahannya, Biden tuh beneran nepatin janji-janji dia soal lingkungan tadi. Dia ngesahin undang-undang penanggulangan iklim dan secara konsisten dia juga ngambil langkah-langkah yang bagus lah buat lingkungan. Terus di bulan Agustus 2021 juga, izinnya Willow Project yang sebelumnya disetujui sama Trump itu tuh dicabut lagi tuh sama Pengadilan Federal Alaska. Dengan alasan analisis lingkungan yang masih jelek. Masih harus dibenerin lagi jadinya. Jadi ya intinya dicabut tuh izinnya karena pengelolaan yang dianggap kurang bagus. Nah disangka orang-orang kan udah kan berhenti tuh Willow Project di situ, udah nggak akan ada lagi. Tapi ternyata setelah dibenerin lagi, dilihat yang cacatnya di mana-mana aja, analisisnya juga diperdalam sana sini lagi. Langsung tuh di situ ConocoPhillips ngajuin lagi perizinan Willow Project ini. Biar proyeknya bisa mereka lanjutin lagi. Biar mereka bisa segera ngebangun akses jalan, pipa-pipa bawah tanah, dan macam-macam lainnya nih. Supaya proses produksi minyaknya bisa berjalan lancar. Dan disinilah akhirnya di tanggal 13 Maret 2023 kemarin, Presiden Joe Biden nih nyetujuin berjalannya Willow Project lagi. Setelah sebelumnya udah sempet di-cancel. Dan ya udah, pada protes lah tuh orang-orang, pada bilang, "Loh, katanya mau ngurangin krisis iklim, tapi kok malah nyetujuin proyek ini?" Dari situ banyak yang kontra lah orang-orang sama keputusan ini. Dan masalah persetujuan ini nih jadi kontroversi banget akhirnya di Amerika. Pada demo lah tuh orang-orang, terus banyak muncul juga petisi berisi tanda tangan yang minta biar proyek ini nih di-stop. Cuma ya sejauh ini sampai sekarang, sampai gue bikin video ini, masih tetap dilanjutin nih proyeknya nih. President Biden is facing swift backlash from environmentalists over his approval of a massive oil drilling project in Alaska. Now, it's a major reversal after he promised no more drilling on federal lands while on the campaign trail in 2020. Kalau menurut pemerintah Amerika, salah satu alasan kenapa proyek ini bisa lanjut tuh soalnya ConocoPhillips ini masih berhak atas lahan sewa mereka. Lahan yang dulu mereka sewa ke NPRA. Yang mereka sewa di tahun 1999 dulu. Iya, intinya karena dulu udah bayar sewa ke NPRA, terus dokumen AMDAL-nya juga udah diupdate kan. Akhirnya ya pemerintah Amerika nih mau nggak mau harus tetap ngasih izin ke ConocoPhillips. Dan menurut CNN, kalau misalnya izin Willow Project ini sampai dicabut, pemerintah Amerika tuh berpotensi bisa dituntut secara hukum. Dan mereka nantinya harus ngebayar ganti rugi yang besar banget nih. Jadi ya ini situasinya cukup dilematis ya. Ya emang urusan Willow Project ini emang lumayan kompleks sih. Ada pihak-pihak yang pro, tapi ada juga pihak-pihak yang kontra. Dan uniknya nih kalau menurut Reuters, pihak-pihak yang pro ini nih kebanyakan datangnya dari kalangan pejabat Alaska. Sama dari warga lokal sekitar sana juga. Soalnya ya tadi, keuntungan yang bisa dihasilkan dari ini kan emang besar banget ya. Lebih dari 17 miliar US dollar. Dan uang segitu kan bisa ngebikin pemerintah sama warga sekitar tuh jadi sejahtera. Belum lagi, lapangan kerja jadi bisa kebuka lebar nih. Dengan adanya proyek ini di daerah mereka. Jadinya nanti orang-orang setempat tuh bisa punya kesempatan buat ningkatin ekonomi mereka. Terus selain itu juga, ConocoPhillips kan pastinya bakal ngebangun jalan-jalan ya. Buat bikin akses mereka jadi lebih gampang.
Nah, ini juga dianggap bermanfaat nih nantinya buat orang-orang sekitar. Karena dengan adanya jalan yang dibikin sama ConocoPhillips ini, pastinya akses mereka buat kemana-mana juga bakal lebih oke kan. Makanya akhirnya banyak warga dan pejabat Alaska yang malah pro nih ke proyek ini. Kalau yang kontra... Ya, yang kontra alasannya udah jelas lah ya. Karena walaupun potensi untungnya nih gede, tapi resikonya juga gede. Udah kita bahas kan tadi, kerusakan lingkungan, percepatan global warming, dan sebagainya. Nah, yang kontra tuh nakutin itu bakal terjadi. Dan area yang direncanain buat Willow Project ini sendiri, itu tuh dipercaya bisa nampung sekitar 600 juta barrel minyak secara total. Dan jumlah itu lebih banyak daripada pasokan darurat yang disimpan di cadangan minyak Amerika. Jadi ya bisa dibilang cadangan minyaknya Amerika yang ada sekarang aja, itu tuh bener-bener nggak ada apa-apanya kalau dibandingin sama yang bakal dibor sama Willow Project ini. Jadi emang iya manfaatnya banyak, tapi ruginya juga sama-sama banyak nih. Atau mungkin lebih banyak ruginya. Jadi ya udah bingung deh tuh. The company behind the Willow project, ConocoPhillips, says it will create local investment and thousands of jobs. Opponents argue it should be halted over its climate and wildlife impacts. Located on Alaska's remote North Slope, it is the largest oil project in the region for decades, and it is expected to produce up to 180,000 barrels of oil a day. Kalau menurut The New Yorker, perizinan yang disetujuin sama pemerintahnya Biden ini, itu tuh emang dikurangin dari total yang diajuin di proposalnya ConocoPhillips. Tapi dikuranginnya cuma sekitar 10%. Jadi ya Willow Project ini tetap bisa ngebor 90% dari total yang mereka ajuin di awal. Ya intinya masih banyak lah daerah yang bisa mereka bor, daerah yang bisa mereka ambil. Ya cuma dikurangin 10% kan tadi soalnya. Dan diperkirakan dari hasil pengeboran dan konsumsi minyak ini, efek negatifnya tuh dipercaya bakal menghasilkan sampai 10 juta ton emisi karbon setiap tahunnya. Atau berarti kalau jangka proyeknya 30 tahun, emisi karbon yang dihasilkan tuh kira-kira sekitar 300 juta ton ya berarti ya. Edan juga loh ini loh. Belum lagi ini dibornya di Alaska loh. Di wilayah yang penting banget nih buat keseimbangan alam dan lingkungan. Jadi ya jelas bahaya lah ini. Padahal sekarang aja, kayak gue bilang tadi, wilayah Arktik itu kan udah jadi tempat dengan pemanasan global paling cepat. Ini apalagi nanti coba kalau ada pengeboran. Bisa jadi tambah parah tuh. Dan ya sebenarnya yang ditakutin sama para aktivis lingkungan tuh masuk akal banget sih ya. Ini lu bayangin aja nih. Kalau pemanasan Arktik terus meningkat, nanti suhu rata-rata bumi kan juga jadi bakal nambah. Kalau udah gitu ya udah, makin gerak deh tuh hidup kita. Potensi musibahnya juga jadi makin banyak. Jadi ya emang masalah suhu ini nih krusial banget. Soalnya kalau sampai suhu bumi meningkat, nantinya bakal banyak bencana yang bisa terjadi ke depannya. Apalagi nih kalau menurut Intergovernmental Panel on Climate Change dari PBB, disebut pemerintah dunia tuh harus bisa ngejaga suhu bumi biar nggak naik 1,5 derajat Celcius. Soalnya itu titik krusial tuh. Kalau titik itu lewat, itu bisa menyebabkan naiknya permukaan air laut dan adanya gelombang panas ekstrim yang bisa bikin jutaan orang jadi meninggal di akhir abad ini. Lu inget gak? Gelombang panas Asia yang kemarin aja kan udah tinggi banget kan? Udah masuk ke gelombang panas ekstrim. Kayak yang gue pernah post di IG tuh, yang di Phuket, di Thailand, itu abis kena kelembaban udara, suhunya tuh kerasa sampai 54 derajat Celcius. Nah, apalagi nanti nih kalau lingkungannya makin rusak. Jadi kalau ini sampai beneran kejadian, bakal sepanas apa coba ntar? Dan resikonya ini ditanggung sama satu dunia. Cuma gara-gara ada satu perusahaan yang ngebor minyak di Alaska. Tapi kalau dari klaimnya ConocoPhillips sih, mereka bilang mereka bakal melakukan yang terbaik biar ngurangin resiko kerusakan. Biar walaupun proyek ini tetap jalan, tapi nantinya nggak akan terlalu merusak lingkungan secara ekstrim. Karena mereka yakin yang mereka lakukan ini nih masih sesuai sama hukum dan undang-undang yang berlaku di sana. Tapi gimana nih kalau menurut lu nih? Lu percaya sama klaim ConocoPhillips ini? Atau lu lebih percaya kalau efek negatifnya bakal terjadi kalau pengeboran ini terus dilanjutin? Yang mana nih kira-kira yang lu percaya nih? Silakan komen. The environmental group Sierra Club warned we will suffer the consequences of this for decades. Officials say oil from the project would produce roughly 239 million metric tons of greenhouse gas over 30 years. About the same as emissions from 1.7 million cars in the same amount of time. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang The Willow Project. Proyek pengeboran minyak di Amerika yang dipercaya bakal, apa ya berarti ya? Bakal mempercepat menghangatnya dunia berarti ya. Ngeri juga.
Ini kalau lo ngerasa suara gue agak-agak aneh ya, emang lagi aneh ya. Ini apa ya? Tiba-tiba hilang anjir suara gue, jadi kayak turun 1 oktav gitu loh suara gue loh. Pengennya sih ngejelasinnya, ini kalau gue normal yang ngikutin suara gue, ngejelasinnya kayak, ya kita bahas The Willow Project. Ini project pengoboran di Amerika. Jadi gitu suaranya kalau gue ikutin nih, nggak gue paksain kayak biasa. Kalau nggak ada video gue salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin nggak ada video, bisa lo tulis di komen. Kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.